Assalamualaikum anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang bangunan datar. Apakah di antara kalian ada yang mengetahui bangunan datar itu apa? Ya, baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang bangunan datar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anak, kali ini Ibu akan membahas tentang bangun datar. Apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bidang rata yang dibatasi oleh garis-garis lurus. Yang pertama, kita akan membahas bangun segi banyak. Bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas-ruas garis. Bangun segi banyak dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, segi banyak beraturan, dan yang kedua, segi banyak tidak beraturan. Ibu akan membahas tentang bangun segi banyak beraturan. Bangun segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Contoh, segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, dan lain-lain. Coba anak-anak Ibu lihat, yang pertama ini foto gambar segitiga sama sisi, yang kedua persegi, yang ketiga segi 5 beraturan, yang keempat segi 6 beraturan. Selanjutnya kita akan membahas bangun segi banyak tidak beraturan. Bangun segi banyak tidak beraturan adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Contoh, segitiga sama kaki, segitiga sembarangan, segi panjang, layang-layang, trapesium, belah ketupat, dan lain-lain. Ini gambar segitiga sama kaki. Selanjutnya gambar segitiga sembarangan, persegi panjang, dan trapesium, dan gambar belah ketupat. Jenis-jenis bangun datar. Satu, yaitu persegi. Persegi adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan sudut siku-siku. 2. Persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar yang dibentuk oleh 2 pasang sisi berhadapan sejajar, sama panjang, dan keempat sudutnya siku-siku. Ketiga, jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar yang mempunyai 2 pasang sisi berhadapan sejajar yang sama panjang dan sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Ini gambar foto jajar genjang. Coba anak-anak Ibu perhatiin. 4, yaitu trapesium. Trapesium adalah bangun datar yang dibentuk oleh 4 sisi yang 2 diantaranya saling sejajar namun tidak sama panjang. Coba anak-anak Ibu lihat, ini gambar trapesium. Bentuknya tidak sejajar. 5. Layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar segi 4 yang mempunyai 2 pasang sisi sama panjang dan saling membentuk sudut. Ini gambar layang-layang. Coba diperhatiin anak-anak. Yang keenam yaitu segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 titik sudut. Coba anak-anak perhatiin, ini gambar segitiga. Jenis-jenis segitiga. 1. Jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. A.
Segitiga siku-siku adalah segitiga yang sama besar, salah satu sudutnya sama dengan 90 derajat. Ini foto segitiga. B. Segitiga lancip adalah segitiga yang besar, semua sudutnya kurang dari 90%. Ini gambarnya. Yang selanjutnya yang C. Segitiga tumpul, yaitu segitiga yang besar salah satu sudutnya lebih dari 90%. Ini gambarnya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yaitu yang pertama A. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Berarti ketiga sisinya itu sama panjang dan ukurannya sama. Yang ke B yaitu segitiga sama kaki, adalah segitiga yang dua dari tiga sisinya sama panjang. Berarti dua sisinya sama panjang, satunya tidak. Yang ketiga, segitiga sembarangan adalah segitiga yang panjang ketiga sisinya berbeda. Berarti yang ketiga ini sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga semuanya berbeda-beda. Berarti tidak sama panjang dan sama lebarnya dari ketiga sisi tersebut. B. Yaitu keliling bangun datar. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi-sisi pada bangun datar. Di sini yang pertama kita akan membahas persegi. Di sini Ibu taruh persegi, yang di atas Ibu berikan 3 rumus, yang di atas Ibu berikan rumusnya K, yang di bawah 4 dan S. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Jika kita mencari K, berarti kita mencarinya seperti ini. K sama dengan 4 dikali S. Jika kita mencari S, berarti S sama dengan K per 4. Keterangannya yaitu K adalah keliling persegi, sedangkan S itu adalah panjang sisi persegi. Coba anak-anak Ibu lihat contoh soal berikut ini. Soalnya yaitu tentukan keliling persegi berikut. Ini gambar perseginya. Keliling persegi tersebut 13 cm. Oke, mari kita jawab. K. Keliling di K sama dengan 4 dikali S sama dengan 4 dikali S-nya tadi 13 cm, maka hasilnya 52 cm. Jadi, keliling persegi tersebut adalah sebanyak 52 cm. Kita lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu soalnya tentukan panjang sisi persegi berikut. Mari kita jawab. Panjang kita rumuskan dengan S. Rumusnya S sama dengan K dibagi 4. Sama dengan K-nya tadi 328 cm, kita bagi 4. Jadinya 82. Jadi hasilnya, jadi panjang sisi persegi adalah 82 cm. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga, yaitu soalnya diketahui suatu persegi A, B, C, dan D dengan panjang AB yaitu 12 cm. Pertanyaannya yaitu A. Panjang sisi BC, CD, dan AD. Yang kedua, keliling persegi ABCD. Kita jawab. A. Panjang sisi BC sama dengan CD sama dengan AD yaitu 12 cm. Karena sisinya sama panjang. B. Yang B itu keliling. Keliling sama dengan 4 kali S. 4 S-nya itu 12 cm, maka kita kalikan 12. Jadinya 4 kali 12 cm, maka hasilnya 48 cm. Jadi panjang BC sama dengan CD sama dengan AD. AD sama dengan 12 cm dan keliling persegi ABCD adalah sebanyak 48 cm.
Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Soalnya, jika persegi A mempunyai panjang sisi 23 cm, sedangkan panjang sisi persegi B 7 cm lebih pendek dari persegi A. Berapakah selisih? Mari kita jawab, yaitu yang pertama, panjang sisi persegi A sama dengan SA sama dengan 23 cm. Keliling persegi A sama dengan 4 kali SA, yaitu 4 dikali 23 cm, jadinya 92 cm. Yang kedua yaitu panjang sisi persegi B sama dengan SB sama dengan 23 cm dikurang 7 cm. Karena tadi sisi persegi lebih pendek, maka dikurang 7 cm, hasilnya 16 cm. Yang kedua, keliling persegi B sama dengan 4 kali SB sama dengan 4 kali SB sama dengan 4 kali 16 cm sama dengan 64 cm. Selisih keliling persegi A dan B yaitu 92 cm dikurang 64 cm. Hasilnya yaitu 28 cm. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke soal yang kelima, yaitu di sekeliling taman berbentuk persegi akan ditanami pohon pinus dengan jarak antar pohon 4 meter. Jika panjang sisi taman adalah 60 meter, berapakah pohon pinus yang dibutuhkan? Mari kita jawab. Panjang sisi taman sama dengan S sama dengan 60 meter. Keliling taman sama dengan 4 kali S, yaitu sama dengan 4 dikali 60 meter sama dengan 240 meter. Jarak antar pohon yaitu 4 meter. Maka banyak pohon pinus atau jarak antar pohon K sama dengan 240 meter dibagi 4 meter, atau pohon sama dengan 60 pohon. Jadi, banyak pohon pinus yang dibutuhkan adalah sebanyak 60 pohon. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya dan diulang kembali pelajaran kita di rumah. Semoga ilmu yang Ibu kasihkan bermanfaat dan berkah. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, sampai jumpa kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.